Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif oleh Marcelina Meriotin dari SMK Negeri 1 Ngabang, calon guru penggerak angkatan 11. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 1 Ngabang. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Sekolah Satu Ngabang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga administrasi sekolah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan rapat rutinitas kita tentang evaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun informasi terkini lainnya. Sebelum kita memulai rapat kita pada pagi hari ini, kami mohon kesediaan Ibu Lydia Egi untuk menuntut kita dalam doa pembukaan. Pada Ibu kami silakan. Baiklah, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Saya pimpin secara katolik dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik dan sangat manusia, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini, dan sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan Engkau pimpin sampai akhir acara Tuhan. Nama-Mu kami puji dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia Egi yang telah membantu kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Negeri 1 Ngabang. Kepada Ibu Marcelina Meriotin, MPD, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk membicarakan beberapa agenda yang sudah dikirim kemarin. Ada dua agenda yang mau kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama tentang pelaksanaan observasi kelas, kemudian yang kedua sistem pengelolaan unit produksi dan koperasi sekolah. Jadi mohon partisipasi dari kita semua untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Dalam agenda pertama yaitu adalah observasi kelas. Pelaksanaan observasi kelas sama seperti tahun lalu, ya, semester lalu yang sudah kita laksanakan. Selain sebagai memenuhi program kurikulum untuk observasi kelas, kita juga masing-masing guru tentunya sudah membuat perencanaan dalam PNM. Nah, ini salah satu syarat untuk memenuhi kinerja guru yang sudah kita rencanakan di dalam PNM. Nah, tentunya semua kita terlibat. Masih sama seperti semester lalu, ada beberapa observer atau supervisor yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu untuk melakukan observasi kelas. Yang ingin diinformasikan pada hari ini adalah jadwal pelaksanaan.
Jadwal pelaksanaan observasi akan dilaksanakan mulai bulan September. Jadi di awal September masing-masing nanti supervisor atau observer yang akan menentukan jadwal bersama dengan Bapak Ibu. Nanti akan di-share siapa saja yang menjadi supervisor atau observer di kelas atau yang pendamping untuk Bapak Ibu melakukan observasi di kelas. Jadi kita akan mulai bulan September dan berakhir kalau bisa di akhir September kalau bisa. Target kita di akhir September. Nah, kalau proses pembelajaran atau kegiatan-kegiatan pembelajaran dari tahun ke tahun sama saja. Ada kegiatan inti, ada kegiatan pendahulu, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Itu kegiatan-kegiatan di kelas. Diharapkan kepada supervisor yang ditentukan masih sama seperti tahun lalu ya. Cuma ada beberapa perubahan karena ada guru-guru baru. Jadi ada yang ditambahkan, ada yang ditukar karena supaya sama. Ada yang 7, ada yang 8, bahkan ada yang 9 guru yang akan didampingi oleh Bapak Ibu sebagai supervisor. Nah, kita harapkan Bapak Ibu yang dipilih sebagai supervisor melakukan bimbingan atau berdiskusi bersama-sama untuk menentukan waktu. Jadi kita akan mulai bulan September. Silakan pilih minggu pertama sampai minggu keempat di bulan September itu. Nah, itu yang pertama, waktu. Kemudian berikutnya untuk observasi ada beberapa hal yang harus menjadi pembaruan. Kalau kemarin-kemarin mungkin beberapa hal misalnya dalam proses pembelajaran di kelas yang perlu Bapak Ibu ketahui juga adalah disiplin positif yang kita terapkan di kelas. Nah, itu yang paling penting. Jadi disiplin positif yang kita terapkan juga di kelas pada saat observasi kelas. Nah, ini penting, silakan Bapak Ibu perhatikan. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai disiplin positif. Ini juga yang menjadi penilaian nanti. Jadi poin-poin yang ada di sini juga yang akan menjadi penilaian selain dari proses yang biasa kita lakukan di kelas. Nah, saya akan memberikan materi sedikit tentang disiplin positif ini, diseminasi budaya positif di sekolah atau di kelas. Sebentar ya, mungkin. Internetnya yang ada wifi kan di sini Pak. Ada mikrochip. Ada diseminasi budaya positif di sekolah akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, di mana materi ini adalah materi yang kami dapatkan pada pembelajaran di CGP, calon guru penggerak. Saya yakin Pak Alek, Pak Arifin, dan teman-teman yang sudah melaksanakan pendidikan di guru penggerak sudah belajar tentang ini. Saya membagikan ini supaya nanti kita langsung terapkan pada saat observasi kelas. Ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah kita. Ini mungkin sudah kita terapkan juga di sekolah, namun tidak kita sadari bahwa kita sudah menerapkan budaya positif. Mungkin boleh saya tanya dulu Bapak Ibu supaya ada stimulus balik ya
budaya positif itu ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Budaya positif? Katakan. Pak Alek mungkin tahu budaya positif itu apa? Oke, baik. Yang dimaksud dengan budaya positif, pemahaman saya Bu ya, adalah budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa mendukung proses pembelajaran yang intinya berpusat pada murid. Ya. Ini yang dikategorikan budaya positif di dalam implementasi kurikulum Merdeka saat ini. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, betul ya jawaban Pak Alek. Ada yang bisa lagi memberikan jawaban budaya positif? Silakan Bu Siska. Upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan positif dengan harapan dapat menumbuhkan sumber daya manusia yang baik dan kehidupan sosial yang baik. Ya, benar. Sama tujuannya untuk ke arahnya adalah ke murid ya, berpihak kepada murid. Kita lihat ya, budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan atau norma yang berlaku di lingkungan tempat berinteraksinya manusia. Jadi budaya positif ini akan terwujud apabila ada kesadaran dari diri sendiri untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan itu atau norma yang berlaku di sekitarnya. Jadi kita nanti diharapkan bisa menerapkan budaya positif ini di kelas dulu. Sebenarnya di kita dulu, kita sendiri dulu, bahwa kita sadar kita punya kebiasaan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan atau norma yang berlaku di lingkungan tempat berinteraksinya lingkungan kita. Budaya sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kita lihat apa saja budaya positif itu. Nah, jadi konsep inti budaya positif itu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau biasa yang sudah kita terapkan di sini adalah kesepakatan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan memiliki kesadaran dari diri untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang berlaku di sekitarnya. Jadi cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban itu adalah lahir dari diri sendiri anak tersebut. Disiplin positif yang ada pada diri anak yang kita inginkan adalah melakukan sesuatu atas kemauan sendiri. Jadi lahir dari hati nurani sendiri. Kemudian melakukannya dengan ikhlas dan tulus hati. Bukan karena paksaan, karena takut dihukum, atau karena ingin mendapat pujian. Kita sebagai manusia tentu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan motivasi atau perilaku manusia. Ada beberapa motivasi, yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut mendapat hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal, sedangkan yang ketiga adalah internal. Nah, mari kita menyadari untuk diri sendiri dulu, kita melakukan segala sesuatu itu apakah dari motivasi eksternal atau internal. Nah, jika kita sudah mampu menentukan apa yang kita lakukan, motivasi kita apakah internal atau eksternal, tentu ini juga dapat kita terapkan kepada siswa di kelas. Yang baik adalah motivasi internal. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk
menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi internal bisa kita terapkan, bisa akan terjadi dengan langkah membuat kesepakatan kelas. Kalau kita berada di kelas, nah, kita melakukan kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Setiap masuk tidak apa-apa melakukan kesepakatan kelas. Ini salah satu contoh kesepakatan kita di sini. Nah, misalnya sebelum tadi mulai masuk materi atau sebelum kita mulai proses pembelajaran, jadi kesepakatan kita pertama berdoa sebelum memulai dan mengakhiri. Kemudian menjadi pendengar yang baik, menghargai siapapun, izin saat keluar masuk ruangan, kemudian boleh sambil makan minum asal tetap fokus. Nah, itu kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat kesepakatan, boleh 2 atau 3 poin dulu Bapak Ibu tulis. Nanti minta tambahkan ke peserta didik. Libatkan juga peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Jadi misalnya apa lagi di sini boleh diisi? Tidak keluar kelas. Nah, ini sudah ada izin saat keluar atau masuk ruangan apabila itu memang yang penting sekali. Tidak keluar masuk kelas boleh. Jadi boleh masuk di sini. Atau fokus, tidak sedang main HP dan HP di silent dan seterusnya. Ini boleh saja. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, tentunya kesepakatan kelas ini merupakan ikatan antara kita dan siswa. Nah, jadi ini nanti diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas pada saat observasi kelas. Buat dulu kesepakatan kelas antara kita dan murid. Walaupun setiap kali pertemuan tidak apa-apa. Kalau yang sudah ditempel di kelas itu mungkin untuk wali kelas dan siswanya. Nah, ketika kita masuk kelas, setiap kali kita belajar, kita boleh melakukan kesepakatan kelas dengan siswa. Supaya apa? Supaya muncul kesadaran dari diri anak bahwa yang ia lakukan ketika ia melakukan pelanggaran berarti ia melakukan pelanggaran yang sudah disepakati bersama. Nah, ini akan membiasakan anak supaya tidak melanggar kesepakatan kelas yang dibuat. Kalau kita terus-menerus melakukan kesepakatan kelas, jadi kesepakatan antara guru dan murid menggunakan bahasa yang sederhana saja, yang mudah diingat, yang mudah dihafal. Kemudian menggunakan kalimat yang positif. Jadi kesepakatan silakan diterapkan nanti pada saat observasi kelas. Ini di awal dilakukan. Jadi Bapak Ibu ketika observasi kelas, poin untuk penilaian supervisi salah satunya juga adalah melakukan kesepakatan kelas. Nanti kami akan mengadakan pertemuan dengan yang mengobservasi Bapak Ibu di kelas. Yang paling penting juga salah satunya adalah melakukan kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Itu juga yang harus dilakukan. Setiap kali pertemuan tidak apa-apa. Setiap kali pertemuan. Jadi bukan hanya sekali pertemuan, setiap kali pertemuan. Misalnya pakaian harus rapi dan sopan. Tidak boleh keluar masuk. Menjaga kebersihan, menghargai sesama. Artinya kalau menghargai, ketika guru sedang berbicara, siswa harus mendengar. Atau ketika siswa sedang berbicara, maka guru yang atau semua yang harus mendengar. Jadi ini nanti yang akan kita terapkan pada saat observasi kelas. Nah, ketika suatu saat ketika sedang ada observasi kelas, ada siswa mungkin yang melakukan pelanggaran, ya. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita punya kebutuhan dasar, bukan hanya siswa. Semua manusia punya kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu termasuk kesehatan,
kebutuhan rumah dan makanan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk mendapat kasih sayang atau perhatian dari orang lain. Kemudian ada penguasaan, keinginan dianggap berharga atau diakui atau dihormati. Kemudian ada kebebasan, yaitu keinginan untuk bebas memilih untuk mengendalikan arah hidup sendiri. Kebebasan. Kemudian ada kesenangan, keinginan untuk mencari kesenangan, biasa bermain, biasa tertawa, ngobrol dengan teman, itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kita di dalam kelas harus mengetahui ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kita harus tahu mungkin anak tersebut kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, ada kasus misalnya anak yang tidur di kelas, itu kan kasus yang sering kita temui. Tidur di kelas, bagaimana cara kita mengendalikan? Di sini nanti kita belajar. Nah, semoga nanti Bapak Ibu menemukan kasus pada saat observasi kelas. Dia nanti observernya menilai apakah Bapak Ibu bisa mengatasi, melakukan posisi kontrol dengan siswa tersebut. Bagaimana mengatasi apabila ada anak yang ngantuk, atau ada anak yang sering keluar masuk kelas, atau ada anak yang sering ganggu temannya. Nah, itu posisi kontrol nanti yang akan mempelajari, yang kita pelajari. Nah, mengapa mereka melakukan hal-hal demikian? Kemungkinan karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Yang ngantuk mungkin kebutuhan dasarnya apa? Ada yang bisa jawab? Kebutuhan dasarnya apa dari kelima ini? Bertahan hidup. Betul, bisa juga ya bertahan hidup. Ada lagi kebutuhan, karena mereka butuh kesehatan, ya kan? Mereka mungkin lembur malam, jadi kurang tidur, jadi kurang sehat. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kurang tidur atau kesehatan, begitu. Kalau ada anak yang selalu mengganggu temannya, itu kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi apa? Iya, perhatian. Nah, bagaimana cara kita mengatasi anak tersebut? Kalau terus-menerus anak itu, jadi kita berpikir positif saja. Kita menerapkan budaya positif itu tadi ya. Mungkin ada anak yang sering mencontek. Nah, itu kita harus tahu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari mereka sendiri. Nah, ini posisi kontrol. Tadi ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal ya. Intrinsik sama saja. Nah, kita lihat bagaimana kita memposisikan diri ketika anak melakukan pelanggaran. Untuk supaya berhasil, perhatikan ini. Kita sebagai guru bisa berstatus sebagai penghukum. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita menghukum anak. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kita memposisikan diri untuk menjadi pembuat merasa bersalah. Kemudian kita bisa juga memposisikan diri sebagai teman. Kita bisa juga memposisikan diri sebagai pemantau. Kita juga bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, masing-masing semuanya mungkin ada di posisi kita. Ketika kita melihat anak melakukan pelanggaran terus-menerus ya, lalu kita menghukumnya, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dengan kata-kata yang kasar, kemudian menyindir. Nah, berarti kita posisikan sebagai penghukum ya. Biasa kita bilang begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu, saya akan skor kamu, keluar kamu dari kelas saya, begitu. Itu kalau kita berlaku memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian ada posisi pembuat orang merasa bersalah. Jadi berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi biasa ada yang begitu ya. Kamu sudah mengecewakan, oh kamu ini sudah mengecewakan saya kecewa dengan kamu. Bagaimana sih? Kok kamu terus yang melakukan kesalahan, kamu terus yang terlambat. Malu ibu nih dengan guru-guru yang lain. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita
ceramah kepada anak itu, kita merasa diri kita rasa sedih melihat perlakuan anak kita begitu. Lalu kita memposisikan sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid. Lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi kita ini memposisikannya sebagai teman, sebagaimana ketika anak melakukan pelanggaran, kita memposisikan sebagai teman. Kemudian kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kita bertanya-tanya nih, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya ketika kamu terus melakukan ini. Kita memantau dia. Kemudian kita memposisikan sebagai manajer, juga mengajukan pertanyaan. Apakah kamu yakin yang kamu lakukan ini benar? Kalau kamu meyakininya, kamukah orang yang memperbaikinya? Kemudian kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah itu, jadi kalau yang baik adalah kita melakukan diri kita, memposisikan diri kita sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Penghukum, hukum terus anak, begitu. Jadi melakukan pelanggaran, dihukum. Bagaimana Pak? Sebagai teman, ya, itu bisa berhasil. Itu bisa berhasil kalau kita memperlakukan diri sebagai teman. Kita melakukan pendekatan dengan anak tersebut apabila terus melakukan kesalahan. Kita melihat kebutuhan dasarnya, apakah apa yang tidak terpenuhi. Jadi kita sharing dengan dia. Mungkin guru BK yang lebih paham ya tentang ini ya. Nah, hasilnya ketika kita sering menghukum anak akan memberontak, akan menyalahkan orang lain. Ketika kita memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah, anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong dengan tindakannya. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, anak akan merasa ketergantungan. Nah, kita lihat yang mana yang lebih baik. Ketika sebagai pemantau, anak akan bisa menyesuaikan dirinya ya. Kemudian ketika kita sebagai manajer, kita memperkuat karakternya. Nah, yang kita lakukan adalah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sebaiknya memang ketika kita mendapatkan kasus pada anak, kita posisikan diri sebagai teman bisa ya, kemudian sebagai manajer bisa. Karena kita ketahui lagi bahwa anak yang selalu melakukan kesalahan itu biasanya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi mungkin yang paling penting diterapkan pada kita nanti ketika observasi kelas, Bapak Ibu melakukan kesepakatan kelas pertama. Kemudian jika ada masalah pada anak misalnya sedang berbicara dengan temannya, atau sedang tidak fokus, atau mungkin keluar masuk terus di kelas. Nah, itu bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi anak tersebut. Ini juga menjadi ingin kita terapkan di kelas sebagai seorang guru. Jadi kita sendiri harus punya kesepakatan kelas bersama anak-anak. Maka dari itu saya sarankan untuk observasi kelas nanti, Bapak Ibu sebaiknya sebelum melakukan proses pembelajaran,
Bapak Ibu sebaiknya melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu seperti yang kita lakukan pada pertemuan yang kemarin. Jadi kita kesepakatan kita untuk peraturan akademik. Jadi kalau kita sudah sepakat bersama, maka untuk pelanggaran itu kita sudah punya dasar hukumnya. Ini adalah kesepakatan kita bersama. Demikian mungkin untuk materi ini sedikit yang saya bagikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya tentang unit